Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan memperlihatkan Master Shao yang kini merasa marah dengan ayahnya yang datang sudah terlambat. Bahkan ia akan melaporkan kepada ibunya nanti. Sontak hal itu membuat Master Bao pun cukuplah panik dan menawarkan karena Pulau Tianlun dan pulau lain-lain ingin menyerangnya. Maka ia pun menyuruh Master Leng untuk membunuhnya. Namun lagi-lagi ketika Master Leng mau mengeksekusi ketiga orang tersebut, Master Shao malah mengatakan kalau mereka tak perlu membunuhnya. Yang pada akhirnya sang ayah pun mengatakan kalau ia akan menyerahkan urusan perdagangan di 72 pulau kepada anaknya semua. Tapi jika ada yang berani mengganggunya lagi, maka ia juga tak akan segan-segan untuk membantainya. Alhasil Master Shao pun sangatlah senang dan mereka juga bergegas masuk ke dalam kapal termasuk Bos Muyun kita. Tentunya menyadari kalau selama ini Bos Muyun lah yang selalu menjaga Master Shao. Master Bao benar-benar berterima kasih. Jelas ia juga tak menyangka Lord Muyun yang masih sangatlah muda itu sudah menguasai niat pedang dan menjadi master dari praktisi hebat seperti Yekyu. Bahkan Master Leng yang menyadari kalau niat pedangnya sudah 40% juga sedikit memujinya. Tapi di sana ketika Yekyu memberikan hormat kepadanya, Master Leng malah terlihat takut dan menyuruhnya untuk tidak terlalu formal. Sedangkan untuk Master Bao, ia lagi-lagi masih memuji Bos Muyun. Bahkan ia bilang wajar saja Kaisar Cake pada saat itu sampai turun tangan. Sontak Bos Muyun yang mendengarnya juga cukuplah kaget karena Master Bao mengetahui akan banyak hal. Yang sudah jelas Master Bao bilang meskipun Papiliun Baunya tidak fokus pada perdagangan informasi, tapi ia tetap memantau dan mengetahui beberapanya. Tentunya menyadari kalau Bos Muyun bukanlah orang biasa, ia pun meminta agar bos kita tetap menjaga anak gadisnya. Selain itu, ia juga memberitahukan kalau pertempuran peringkat takdir generasi baru juga akan segera dimulai. Jelas ia pun menyuruh Master Shao untuk ikut serta di pertempurannya. Sontak Master Shao yang mendengarnya ia pun cukup kaget karena memang di pertempuran sebelumnya ia tidak diizinkan ikut karena yang mengurusnya itu adalah Aula Lanjin. Tapi di sana sang ayah bilang untuk pertempuran yang kali ini tidak diurus oleh Aula Lanjin melainkan diurus oleh Gunung Xuankong. Jadi hadiah yang akan diberikan oleh Gunung Xuankong tidaklah main-main di mana setiap murid berbakat yang menduduki peringkat takdir tertinggi itu akan diberikan hadiah khusus yaitu dapat memasuki reruntuhan naga kuno. Tapi sayang untuk reruntuhan naga kuno itu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Melainkan yang ia tahu reruntuhan naga kuno ini sangat ditakuti oleh praktisi di ranah Pribulu. Bahkan rumornya reruntuhan naga kuno yang kali ini juga terkait dengan prasasti 9 roh. Sontak Bos Muyun yang mendengarnya langsung mengatakan kalau prasasti 9 roh itu dibagi menjadi 9 bagian. Di mana yang ada di tubuhnya ini hanyalah sebagiannya saja. Selain itu selama 10.000 tahun ini ia sendiri bahkan tak pernah mendengar soal prasasti ini. Jadi ia juga sangatlah penasaran. Sementara untuk Master Bao ia pun menyuruh anaknya untuk ikut serta dalam pertempurannya. Bahkan kalau bisa Master Shao harus meraih daftar peringkat agar ia bisa memasuki reruntuhan tersebut. Jelas Master Shao yang mendengarnya malah sangatlah kesal karena memang ia masih harus memperbaiki bisnis di 72 pulaunya. Yang pada akhirnya ia pun mengatakan jika ia sudah menyelesaikan semua bisnisnya, maka barulah mereka akan membahasnya lagi. Alhasil Master Shao pun mengajak Muyun untuk segera pergi. Di sana Master Bao yang melihatnya hanya mengatakan untungnya Bos Muyun bukanlah musuh mereka. Karena memang dari penampilan saja ia sudah mengetahui kalau Bos Muyun ini bukanlah orang biasa. Apalagi Master Leng juga mengatakan jika Yekyu benar-benar menggunakan tubuh hantunya tadi, ia pasti bukanlah apa-apa. Balik lagi ke Bos Muyun, di sana Master Shao yang menyadari kalau bos kita sudah menyembunyikan tubuh Ki Gandanya, ia pun juga sangatlah kesal.
Sontak Bos Muyun pun hanya mengatakan ketika ia dikejar oleh Yin Jagen kemarinlah ia baru menciptakan tubuh tersebut. Yang pada akhirnya di tengah-tengah obrolan itu tiba-tiba penguasa Pulau Lun menghampirinya. Bedanya dia yang sebelumnya ingin mencari masalah dengan Papiliun Tianbao sekarang malah sangatlah sopan. Jelas Master Shao yang melihatnya hanya tertawa tipis dan mengatakan mulai sekarang ialah yang akan mengurus semua bisnis di 72 pulau. Tentunya ia pun menyuruh penguasa Lun untuk mengumpulkan semua penguasa dari 72 pulaunya untuk berkumpul di pulau ini. Yang sudah jelas tanpa protes sedikit pun dia pun langsung mengiyakannya. Setelah itu semua orang pun keluar dan kini baik Muyun dan juga Master Bao mereka bersantui dan mancing mania. Jelas Bos Muyun terlihat sangatlah kesal karena dari tadi dirinya tidak mendapatkan satupun ikan. Berbeda dengan Master Bao, dia malah terus mendapatkannya. Alhasil Muyun pun menjadi sangatlah bosan. Karena katanya pekerjaan memancing ini memanglah sesuatu yang membosankan. Karena setiap hari dari beberapa hari ini Bos Muyun dan juga Master Bao mereka terus memancing. Yang sudah jelas Muyun bertanya-tanya kenapa sampai saat ini tidak ada satupun kelompok yang menimbulkan masalah pada mereka. Mendengar itu Master Shao tertawa tipis. Dia bilang semua orang kini sudah takut dengan Papiliun Tianbao-nya. Hal itu sudah terjadi setelah Papiliun Tianbao memenangkan bisnis di 72 pulau. Yang sudah jelas tak ada lagi yang berani untuk mencari masalah pada mereka. Master Bao tertawa tipis. Dia bilang memancing ini bukanlah sesuatu yang membosankan, tetapi memancing adalah sebuah cara untuk mengasah pikiran mereka. Di mana setelah pertarungan kemarin, Master Bao dan juga Bos Muyun kita diharuskan bersantui memulihkan kekuatan mereka. Hal itu dikarenakan waktu kompetisi takdir Gunung Suankong itu akan segera dimulai. Di mana kompetisi itu akan diikuti oleh semua kekuatan termasuk Muyun dan juga Master Shao. Pas sedang mengobrol, tiba-tiba pancingan Master Bao bergetar. Segera ia pun menariknya dan ya, kembali ia pun mendapatkan ikan. Bisa dilihat perbedaan kantung mereka itu sangat signifikan. Di mana Master Bao sudah mendapatkan banyak ikan sementara Muyun masihlah kosong. Kemudian Ye-Kyu bertanya apakah Muyun mau dibuatkan sup ikan olehnya. Yang jelas saja Muyun pun mau dan menyerahkan pancingannya kepada muridnya. Setelah itu Muyun lantas bertanya kepada Master Shao kekuatan mana yang harus mereka waspadai saat nanti melakukan kompetisi. Di mana jika mereka sudah mengetahuinya maka nantinya mereka akan mudah menghindari bahaya yang ada. Tapi jelas sebelum menjawabnya Master Shao terlebih dulu menyinggung Muyun yang kini tengah mengganti topik karena dia tidak becus dalam hal memancing. Tapi jelas awalnya Bos Muyun menyangkalnya. Namun ketika melihat Ye-Kyu yang terus mendapatkannya, jadinya ia pun sadar dan jika dirinya memanglah ditakdirkan tidak bisa memancing. Kembali ke topik utama dari pertanyaan tadi. Master Shao mengatakan kekuatan yang harus mereka waspadai adalah Tian Yu dari Sekte Tianda. Meskipun Tian Yu berhubungan baik dengan Sekte Tianbao-nya, tapi dia ini bukanlah sosok sembarangan, melainkan adalah seorang alkemi suci di tingkat rendah nomor 1 di dunia 3000 kecil. Meskipun begitu, Master Shao mengatakan jika kejeniusan Tian Yi masihlah di bawah Muyun. Di saat yang sama Master Bao meminta agar Master Shao juga menceritakan mengenai kakaknya yang adalah Master Su. Di mana dia juga bukanlah praktisi sembarangan, melainkan dia adalah penempa senjata nomor 1. Senjata yang dibuatnya dinyatakan tak ada yang mampu menandinginya. Namun kembali Bos Muyun menanyakan siapakah sebenarnya master nomor 1 setelah barusan dia mendengar kalau ada 2 master yang disebutkan. Master Shao bilang tempat pertama diisi oleh Gu Peiyang. Dia merupakan seorang alkemis dan juga penempa senjata di mana 10 tahun yang lalu dia telah membuat sebuah pil dengan 9 pola. Kemudian 5 tahun berikutnya dia membuat senjata suci di kelas rendah. Dan informasi terakhir darinya yaitu 2 tahun yang lalu dia juga muncul dengan dibarengi formasi kelas tinggi. Yang bahkan kekuatannya kali ini sudah bisa membantai seorang master di tingkat 4. Jadinya dengan begitu bisa disimpulkan Peiyang ini memiliki 3 keterampilan sekaligus. Jadinya Master Bao menyarankan Muyun untuk segera pergi ketika bertemu dengannya. Di sela obrolan mereka, Li Su kemudian melaporkan mengenai berita Gunung Suankong yang sudah membuka reruntuhan naga kuno. Jadi dengan begitu semua peserta kompetisi diharuskan untuk segera bergerak. Namun sebelum pergi Master Bao meminta Muyun untuk dandan terlebih dulu.
karena dia ingin mendampingan Muyun dengan anaknya sebagai suatu pasangan. Jelas Master Sau sangat kesal, tapi pada akhirnya ia pun setuju dan akhirnya pergi. Keesokan harinya Muyun dan Master Sau akhirnya sampai di Gunung Xuankong. Mereka mendatangi sebuah penginapan untuk istirahat. Master Sau meminta sang penjaga untuk memesan 2 kamar untuknya. Namun ternyata kamar yang tersisa tinggallah 1 kamar. Membuat Master Sau pun menjadi marah dan tetap meminta 2 kamar. Alhasil karena sudah penuh, jadinya Muyun pun memutuskan untuk mengambil 1 kamar saja. Di saat yang sama muncullah seorang pria yang kini merasa kaget dengan Master Sau bersama bos Muyun. Siapakah dia? Apakah api cemburu akan terbakar? Karena ceritanya sudah usai, maka dengan itu Mimin pamit undur diri. Dan sebelum itu mari ucapkan dulu sebuah kata pamungkas. Waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.